Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung mulai saja dari emiten GoTo, di mana hari ini GoTo juga menguat 10%, ya, menguat 10% diiringi dengan breakout-nya moving average exponential. Jadi memang GoTo hari ini sudah berhasil breakout EMA 21 dan 34, oke, dengan volume yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang ini sudah konfirmasi breakout. Menurut saya ada target dari GoTo yang perlu dicapai ya, tentu saja bisa di rasio 0,618 Fibonacci retracement di harga 364. Jadi memang target daripada GoTo tetap di area sana. 308 pun juga bisa menjadi support. Oke, jadi ada beberapa garis penting yang perlu diperhatikan, terutama resisten 364 dan support 308. Jadi bila memang besok GoTo seumpamanya reverse dan reject, maka ada kemungkinan besar akan terkoreksi di 308 dan selama bertahan di atas 308 fine untuk di hold. Gitu dulu untuk GoTo. Lanjut di sini ada saham Buka. Nah, untuk Buka ini juga sudah mulai untuk beranjak naik, sudah terlihat adanya higher low, apakah akan adanya higher high. Ya, jadi kita masih bisa pantau untuk Buka. Target masih di 380, ada lagi di 412 karena juga Buka sudah kelihatan turun terus ya dari awal IPO, sudah mulai bergerak naik ya, belakangan ini sudah mulai bergerak naik, rajin membuat higher low, bahkan juga harga Buka sudah berhasil breakout dari moving average exponential 90, juga sudah berhasil retest dan memang bergerak up. Nah, kalau memang kondisi Buka seperti ini ya, kita coba cek. Ini reject di 0,5 ya, maka ada target di sini untuk Buka ya. Ada target untuk Buka 1,618, 388. Jadi Buka ini memang masih ada target di harga 380, 388. Itu merupakan target dari Buka. Jadi untuk teman-teman yang punya Buka nggak apa-apa di hold dahulu ya. Sementara untuk Buka masih boleh di hold. Oke. Tapi kalau dia breakout neckline sini ya, breakout 304 ya sudah bisa mulai untuk exit, karena jika breakout neckline maka ada potensi terjadinya double top gitu. Lanjut di sini ada saham Antam. Untuk Antam closing hari ini di harga 2080 dan memang terlihat adanya potensi reverse terlebih dahulu, sudah kelihatan jelas adanya swing high valid ya. Dengan demikian kita akan coba cari nih ya, justru ini merupakan kesempatan kita. Entah itu Antam memang target koreksinya di bawah 2000 atau di harga 2000, kurang lebih di 1970, 1990 atau juga bisa ke 1820. Tujuan Antam untuk koreksi ini apa sih? Ya menurut saya untuk melangkah lebih maju kita perlu mundur sedikit, dan mundur sedikit ini adalah reverse dari Antam. Jadi ketika dia reverse, kurang lebih kalau memang berhasil reverse cukup di 0,382, menurut saya itu juga sangat baik sekali, karena Antam memiliki potensi yang sangat besar untuk menutupi gap di atas 2.700 bila memang benar kejadiannya seperti itu. Ya, atau nggak usah jauh-jauh, 2.400 pun juga bisa menjadi target dari Antam.
gitu ya. Untuk Antam nggak apa-apa. Sementara yang mau kurangi porsi dulu ya nggak apa-apa ya, mau dikurangi porsi, atau yang mau kumpulkan dana untuk averaging down kurang lebih di 1970 atau 1820 juga bisa diatur sesuai dengan kapasitas money management masing-masing. Gitu dulu untuk Antam. Lanjut, di sini ada saham Aces yang nggak kalah menarik. Untuk Aces ya, kita tahu sendiri bahwa Aces juga sudah diperbincangkan oleh influencer manapun, dan untuk Aces juga masih dalam kondisi downtrend, padahal kita sudah kelihatan jelas perusahaan ini memang ada ya, terutama di mall-mall. Untuk Aces juga eh, harga masih bergerak di bawah 90. Menurut saya ini belum adanya pertanda konfirmasi atau eh, valid confirmation bahwa akan terjadinya reversal trend. Jadi memang in the daily time frame ini masih bergerak downtrend. Menurut saya juga masih dalam fase strong downtrend. By weekly chart juga ya ini sangat downtrend sekali menurut saya. Sudah ada beberapa poin yang sudah saya sediakan. 730 hingga 800 ini merupakan merupakan eh, area yang dimana terjadi atau potensi reverse dari Aces. Jadi kalau memang Aces umpamanya gagal membuat reversal di harga 730 hingga 800, maka ada potensi untuk drop lagi harganya menuju 420 hingga 490. Ya, volume juga sudah mulai aktif, kurang lebih dari tanggal 21 Februari ini sudah mulai aktif, harganya turun sudah mulai aktif, entah itu memang ada yang beli atau malah distribusi. Jelas kita masih pantau dulu untuk Aces, jangan buru-buru entry, kita tetap harus waspada. Lanjut, di sini ada saham Bumi. Untuk Bumi closing di harga 135 ya, hari ini juga menguat naik 3%. Untuk Bumi sudah berhasil hit resistance 135, target juga Bumi sempat itu ya, sempat naik ke 174. Jadi memang wow sekali ya menurut saya. Tapi closingnya auto reject bawah. Bumi sudah berhasil retesting EMA 21, dia drop langsung naik lagi. Nah, sementara untuk Bumi ya kita masih bisa pantau, kita coba cek ya dari broker summary-nya Bumi. Terlihat adanya akumulasi besar-besaran dari MG, LG, RF, dan BF, 4 broker ini. Dan top distributor dipegang oleh BK, YB, dan ZP. Oke. Jadi untuk Bumi, perhatikan dahulu average para broker ini, maupun itu akumulasi dan distribusi. Lanjut langsung, di sini ada saham Dewi. Dewi baru IPO ya, jadi saya hanya bahas dari segi broker summary dan teknikalnya hanya kecil-kecil saja. Untuk Dewi tadi sempat naik ke 195, terendahnya 145 sesuai dengan harga opening, jadi open sampai dengan low. Untuk volume juga sangat tinggi ya hari ini untuk Dewi, transaksi juga cukup banyak. Stokastik masih mengarah naik. Kita coba cek dari broker summary untuk Dewi ini. Kita lihat top akumulator ada AT kurang lebih 2,8 M ya, rata-rata 172,5, dan top distributor dipegang oleh aset 1,7 M dengan rata-rata 166,8. Oke, dan hari ini closing 178. Jadi perhatikan saja tadi rata-rata 172,8 dari top akumulator pada perdagangan hari ini untuk emiten Dewi. Lanjut, di sini ada saham HTMM, HATM ya, sorry, HATM. Untuk HTM ya, kita lihat baru IPO 26 Juli. Jadi masih belum bisa saya analisa lebih lengkap secara teknikal. Namun kalau kita lihat ada volumenya juga cukup meningkat, ada potensi terjadinya golden crossing ya, tapi ini kecil ya. Ini golden crossingnya kecil dari kondisi stokastik. Coba cek dulu untuk broker summary-nya karena HTM ini juga sudah naik cukup tinggi. Ada akumulasi 56.000 lot ya dari XA, ini sudah net rata-rata 474,6, dan top distributor sih dipegang oleh DR dengan rata-rata 480,3. Jadi untuk XA, top akumulator, top distributor ada DR. Lanjut, di sini ada saham Match. Untuk Match juga baru IPO. Nah, kita coba cek dulu ya dari broker summary karena Match ini juga volatile hari ini. Match, perhatikan di sini top
akumulator dipegang oleh AO dan XC ya, rata-rata 278,8, 289,2. Ya, jadi ini rata-rata XC juga lumayan tinggi ya. Rata-ratanya lumayan tinggi, 289,2. Dan top distributor dipegang oleh DR dan IN, oke. Nah, jadi rata-rata daripada broker apa tadi? Sebentar. Broker XC itu masih di atas daripada closing hari ini. Jadi memang masih ada potensi untuk diangkat naik terlebih dahulu. Lanjut, di sini ada request Harum. Nah, untuk Harum ya, sesuai ekspektasi, sesuai harapan kita ya, kalau memang demikian, perhatikan ya untuk Harum, ini sempat terjadinya pola double bottom ya, kita ketahui sendiri, sudah sangat jelas. Dan we are waiting for golden moment. Nah, lihat ya, untuk Harum, ada Fibonacci 0,618 di 1570. Jadi memang ini merupakan potensi kita untuk entry atau averaging down ya, 1570 hingga 1640. Itu kita bisa melakukan averaging down, tapi kalau saya ya better saya tunggu ketika dia sudah memiliki momentum yang bagus dari kondisi stokastik baru saya entry. Yang jelas kalau memang ini adanya rejection, adanya swing low valid, maka kita bisa entry dengan target ya. Dengan target ini bisa dicatat, target minimum bisa di 1970 atau target selanjutnya di 2290. Jadi untuk Harum ini sudah menunjukkan sangat cantik sekali untuk chartnya ya. Jadi ya kita tunggu saja pintar untuk mengambil posisi entry. Lanjut, di sini ada saham Agro. Agro hari ini malah auto reject bawah ya. Jadi news yang kapan hari hanya bersifat sementara. Agro juga ya hari ini tekanannya juga cukup tinggi ya. Tekanan dari Agro ini juga cukup tinggi. Perhatikan di sini ada support yang perlu diperhatikan di harga 750 ya, 750 dan 715. Ini bisa dijadikan sebagai titik beli ya atau titik averaging down cepat untuk exit karena Agro ini juga masih dalam fase strong downtrend kalau saya bilang. Kalau mau di hold terlalu lama juga ya harus percaya diri akan perusahaannya, apakah dia mencatatkan laba yang baik terus meningkat dan kinerja perusahaannya bagaimana. Ya kalau memang sudah yakin ya nggak apa-apa di hold saja. Dia turun tambah kita beli. Tapi kalau belum yakin mengenai fundamentalnya ya kita lihat dulu dari teknikalnya. Menurut saya dari teknikalnya juga masih kurang bagus. Kalau kita lihat sekilas dari EMA 21, EMA 34 ini berpotensi untuk dead crossing. Secara price action juga hari ini auto reject bawah. Target ada potensi terjadinya rejection itu 715 hingga 750. Jadi ini bisa dicatat ya. Lanjut, di sini ada saham BBB. BBB closing di 1350 dengan persentase minus 6,9%. BBB juga sudah berhasil menyentuh target EMA 90. Kita coba cek ya. Nah, kalau saya lihat seperti ini, ada target koreksi untuk BBB ya. Target koreksinya bisa di area sini 1185 hingga 1250. Ini target koreksi target correctionnya dari BBB bisa dicatat ya 1190 hingga 1185 hingga 1250 ya. Jadi ini target koreksi dari BBB baru bisa dia naik. Oke. Karena ini juga sudah turun cukup dalam, seharusnya target dari BBB ya nggak nanggung-nanggung ya. Jadi ini bisa diperhatikan tadi yang sudah saya katakan. Semoga saja bermanfaat. Kita lanjut, di sini ada saham ASA. Untuk ASA mencoba untuk membuat higher low, higher low. Namun kelihatannya kok sedikit berat ya. Kelihatannya sedikit berat, malah sideways ya. Malah adanya sideways. Kita coba cek dulu. 0,618 reject. Oke. Selama ASA masih bisa bertahan di atas 1590, it's okay, di hold saja, nggak ada masalah. Oke ya, bisa diingat untuk ASA sebenarnya key point dari ASA cuma di 1590. Jadi begitu memang ASA seumpamanya berhasil bertahan di atas 1590 dan masih bisa menguat, targetnya juga
nggak nanggung-nanggung karena ASA ini juga sudah turun cukup dalam ya. Jadi kita tunggu dan nantikan saja kalau memang adanya rejection, adanya swing low valid dengan rejection yang kuat, ini target ASA bisa di 2350 ya. Jadi ini saya juga masih menantikan untuk ASA ini. Itu untuk ASA, kalau dia breakout 14.15, target masih di 940 hingga 1070. Very huge discount ya. Jadi untuk ASA mungkin segitu dahulu. Lanjut, di sini ada saham Arto. Untuk Arto closing di 9725 dengan persentase minus 2,51%. Kita coba cek ya. Memang untuk Arto maybe perlu koreksi terlebih dahulu. Ya, target koreksinya di mana? Targetnya bisa jadi di 9350 ya. Ini juga cukup menarik untuk Arto, terutama kalau memang dia sudah berhasil membuat swing low valid dan harganya memang rejection kuat di 9350. Ini target dari Arto juga nggak nanggung-nanggung ya. Jadi untuk Arto sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam watchlist menurut saya. Targetnya di 9375. Kalau memang semuanya memang benar adanya rejection di sana, ya kita bisa ambil peluang untuk entry. Ya, kita bisa ambil peluang targetnya masih di 12175. Oke. Ya, jadi untuk Arto mungkin segitu dahulu. Sebentar. Oke ya. Itu dulu untuk Arto, masih oke untuk di hold ya. Masih boleh. Lanjut, di sini ada saham Sido. Untuk Sido closing di harga 770 hari ini minus 0,65%, sudah saya list ya. Terutama ada demand area di harga 740 hingga 750. Jadi ini merupakan demand area dari Sido. Ada juga resisten di 820. Jadi begitu Sido semuanya berhasil membuat breakout support 740, maka ada potensi melemah menuju 705. Namun kalau memang berhasil bertahan, adanya rejection, adanya swing low valid, ya maka ada potensi untuk terjadinya pullback dahulu ya. Seharusnya pullbacknya sih di 865, tapi untuk jaga-jaga maka ada potensi pullback menuju 820 dulu. Itu untuk Sido. Lanjut, di sini ada saham WMUU. Untuk WMUU sementara masih bergerak sideways ya, masih bergerak sideways. Kalau kita lihat targetnya di 131 hingga 134. Begitu dia rebound, target rebound terdekat di 140, ada lagi di sini. Ada lagi di 146 ya. Jadi memang masih dalam fase sideways dulu ya. Ini sudah sangat jelas sekali masih sideways. Tuh ya. Jadi untuk WMUU mungkin segitu dahulu, bisa tetap dipantau. Lanjut, di sini ada saham PRTA. PRTA juga masih bergerak downtrend dan belum ada pertanda terjadinya reversal trend, belum terlihat adanya pattern reversal, belum adanya higher high, higher low, belum terlihat. Jadi sementara masih bergerak downtrend, dan selama PRTA closingnya masih di bawah moving average exponential 90 yang garis hitam, jadi kita masih bisa simpulkan bahwa PRTA masih dalam kategori downtrend. Ya, kapan waktunya entry? Tunggu ketika dia breakout, tunggu ketika dia membuat reversal pattern, tunggu ketika dia membuat higher high dan higher low, baru bisa entry. Selama belum tertera 3 hal itu, sementara jangan entry dulu, bisa wait and see. Kalau sudah punya PRTA, bagaimana? Cepat lakukan averaging down dan segera exit. Ya, sudah saya sediakan, ini ada support area di 5850 dan juga ada resisten di sini ya, 6025. Jadi untuk keputusannya ya bisa ditentukan masing-masing. Oke ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Kita lanjut, di sini ada saham DMMX. DMMX sementara masih bergerak turun ya. Ini saya sudah katakan ada target di 1155. Jadi kemungkinan besar DMMX masih bergerak turun ke targetnya. Baru ada potensi terjadinya rejection, ada potensi terjadinya reversal, itu baru bisa diambil. Nah, kalau kondisi sekarang saya sudah floating lossku. Gimana Komeyer? Ya, mungkin teman-teman juga bisa melakukan averaging down, tapi tunggu timingnya tepat. Kapan waktunya? Tunggu di 1155. Begitu teman-teman sudah averaging down, cepat cari target untuk exit ya.
Karena di MMX ini juga masih dalam fase downtrend, kita nggak perlu hold yang downtrend, kita hold yang uptrend ya. Gitu dulu untuk di MMX, cepat segera lakukan action. Lanjut di sini ada saham SMA. Untuk SMA ya sementara juga terlihat adanya upaya membuat higher high dan higher low, di mana kalau saya perhatikan ya, kita coba cek dari Fibonacci. Mungkin untuk SMA ya, untuk SMA ada potensi koreksi dulu tuh. Ya, ada potensi koreksi di 220 baru bisa diangkat naik. Hari ini juga closing minus 5%. Oke. Jadi untuk PRDA yang mau entry ya, tunggu ketika dia di 220 lah, di arah sanaan ya. Tapi kalau memang bisa dapat harga di bawah ya jauh lebih bagus. Ya, selama dia masih melakukan progres, membuat higher high dan higher low, nggak apa-apa, sudah kelihatan memang adanya upaya di sana. Gitu ya untuk SMA, volume juga stay volatile dan ada potensi terjadinya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Lanjut di sini ada saham Pegas. Pegas closing di harga 16.20 dengan persentase minus 0,92%. Nah, perhatikan ya di sini ya. Tolong diperhatikan untuk Pegas. Kalau saya lihat sekilas ini memang ada potensi terjadinya dead crossing dan mostly kalau sudah mendekati support dan malah kondisi stokasinya seperti ini, biasanya saya nggak akan exit karena memang ada potensi terjadinya breakout dari support line. Ya, dimana kalau memang Pegas umpamanya berhasil breakout dari harga 1605, it's okay, kita masih boleh hold. Karena kenapa? Karena masih ada EMA 90-nya. Jadi selama Pegas masih ranging di garis EMA 90-nya, maka kita masih boleh hold. Ya, EMA 90-nya dengan kondisi sekarang di harga 1584. Jadi bisa dicatat ya, 1584 untuk kondisi EMA 90 pada perdagangan hari ini. Selama harganya masih bisa bergerak ranging di arah sana, masih bisa bertahan, ya nggak apa-apa, boleh di hold dulu. Gitu dulu untuk Pegas. Lanjut di sini ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 2740 dengan persentase minus 3,52% karena juga hari ini ada dividen menciptakan gap hari ini, dan menurut saya untuk ini masih ada potensi ya terjadinya reverse terlebih dahulu ya, target reversalnya di 2470 ya. Targetnya di 2470 untuk retesting neckline di sini. Dia retest, dan baru bisa bergerak up. Targetnya masih sama di 3140. Gitu ya untuk ini, karena juga ada aksi korporasi pembagian dividen, jadi ada kemungkinan besar harganya drop dulu untuk retesting EMA 90 dan neckline di sini. Untuk ini mungkin segitu dahulu ya, karena akan saya bahas cepat biar nggak terlalu malam. Lanjut di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK closing di 1980 dengan persentase minus 0,25% dan jelas sekali bahwa MTEK memang terjadinya swing high valid. Kita coba cek. Nah, gini ya, untuk MTEK ini sudah mulai bisa dikatakan menarik karena kenapa? Sudah adanya perlawanan di EMA 34. Jika demikian ya, maka ada potensi reversal. Kita tunggu saja kapan dia membuat swing low valid. Ketika sudah terciptanya swing low valid, baru kita bisa entry. Tapi kalau belum adanya swing low valid ya, maka ada potensi terjadinya koreksi terlebih dahulu ke target Fibonacci 0,618 di harga 1805. Jadi kemungkinan besar untuk MTEK pembahasan saya mungkin segitu dahulu. Semoga saja bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.